mulai sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizal Baspikar Harga Siti Satya Syamawan. Di PISAI saya magang sebagai IoT Engineer. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya peroleh dari magang di PISAI, yaitu simulasi PLC dasar menggunakan platform PLC feeder. Pada webinar kali ini ada poin-poin yang akan kita bahas nantinya, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang sejarah PLC, kemudian pengenalan dari PLC, dan yang ketiga tentang keunggulan PLC, keempat prinsip kerja, dan selanjutnya bagaimana cara memprogram PLC, selanjutnya bagaimana cara membaca alur ladder diagram, dan yang ketujuh saja sih simbol-simbol dari ladder diagram. Kemudian yang ke-8 kita akan bahas aplikasi PLC di industri. Dan yang ke-9 kita akan membahas tentang bagian-bagian yang ada di PLC feeder. Dan yang terakhir kita akan mendemokan bagaimana cara proses memprogram suatu PLC menggunakan ladder diagram. Kita akan mulai dari sejarah dari PLC itu sendiri. Sebelum pelajari lebih dalam mengenai PLC, alangkah baiknya teman-teman kita mengetahui sejarah dari PLC itu sendiri terlebih dahulu. Jadi yang pertama, sebelum PLC diciptakan, sistem kontrol yang digunakan untuk membantu kegiatan produksi di industri pada masa itu masih berbasis relay logic. Jadi sistem berbasis relay logic ini menggunakan relay untuk melakukan kegiatan pengendalian sistem. Namun teman-teman, sayangnya penggunaan relay ini hasilnya tidak terlalu memuaskan karena kurang fleksibel terhadap perubahan dalam sistem. Misalnya, pada suatu pabrik ingin meningkatkan kapasitas produksinya, maka sistem kontrol yang mengendalikan kegiatan produksi di pabrik tersebut juga harus diubah gitu. Sehingga perubahan di sini akan membutuhkan biaya yang besar dan sangat melelahkan. Selain itu, sistem yang berbasis relay logic ini juga menyita ruang yang banyak dan biaya pemeliharaannya juga sangat besar gitu. Oh, gambaran tentang apa sih, bagaimana sih relay logic itu, kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya pada tahun 1968 ada perusahaan yang bernama General Motors atau disingkat GM. Jadi perusahaan ini yang pertama kali spesifikasikan apa saja sih kriteria-kriteria untuk programmable logic controller atau PLC. Jadi pada saat itu tujuan mereka adalah untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay yang mereka gunakan karena tidak fleksibel dan memakan biaya yang sangat besar gitu. Oleh karena itu, perusahaan CM ini merancang beberapa spesifikasi yang kemudian diajukan ke vendor untuk mendapatkan penawaran alat sistem kontrol. Mungkin untuk spesifikasinya seperti apa mungkin tidak saya sebutkan ya teman-teman, karena akan terlalu panjang nanti penjelasannya. Jadi akan langsung saya lewati saja ke step sejarah selanjutnya. Ilustrasi atau gambaran PLC pertama di dunia yang dikomersilkan yaitu di sini yang bertipe Modicon 084 seperti ini. Selanjutnya pada tahun 1971 PLC ini mulai
menyebar ke industri-industri lain. Jadi pada tahun ini PLC mulai digunakan untuk menggantikan relay pada industri-industri seperti contohnya industri makanan dan minuman, kemudian di industri pengolahan metal, terus industri manufaktur dan juga industri kertas. Untuk ilustrasi atau gambar salah satu contoh PLC yang digunakan pada saat itu yaitu ada Zen PLC buatan dari Omron. Oke. Selanjutnya mungkin di sini ada teman-teman yang belum mengetahui tentang apa sih sebenarnya PLC itu. Jadi PLC itu atau di sini kepanjangannya Programmable Logic Controller adalah suatu rangkaian microcontroller yang bisa diprogram untuk menjalankan berbagai fungsi dengan tingkat kesulitan yang beragam serta terdiri dari beberapa bagian, yaitu CPU, memori, data register, internal relay, output, counter, dan juga timer yang terintegrasi dalam satu perangkat. Umumnya PLC digambarkan dengan garis dan peralatan pada suatu diagram ladder atau ladder diagram. Jadi hasil gambar diagram ladder tersebut merupakan skema hubungan yang diperlukan pada suatu proses. Dan nanti kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya ladder diagram itu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang alasan apa sih kita untuk menggunakan PLC ini di industri. Jadi eh, kesuksesan PLC di dunia industri disebabkan karena kemampuannya yang dapat mengatasi beberapa kekurangan dari relay. Jadi, maka dari itu hingga sekarang pun PLC masih terus dikembangkan dengan tujuan agar proses produksi di industri menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya, jadi apa sih sebenarnya alasan industri harus menggunakan PLC ini? Jadi yang pertama, eh, industri dapat melakukan penghematan komponen seperti timer, relay, dan counter. Nah, selanjutnya yang kedua, PLC ini tidak memerlukan pekerjaan wiring kabel yang rumit gitu. Dan yang ketiga, fleksibel dan dapat diterapkan kembali untuk mengendalikan sistem lain dengan cepat dan mudah, atau dengan kata lain mudah dimodifikasi. Dan yang keempat, kemampuan komputasi dari PLC ini memungkinkan kontrol yang lebih canggih. Yang kelima, troubleshooting dengan bantuan program akan lebih mudah dan dapat mengurangi downtime. Dan kata lain, untuk troubleshooting PLC ini akan jauh lebih mudah daripada relay logic. Selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir, PLC ini dapat digunakan untuk sistem yang kompleks, contohnya sebagai MMI atau HMI, dan dapat dikomunikasikan antara PLC. Dan kata lain, PLC ini dapat digunakan untuk sistem yang kompleks. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip kerja PLC. Jadi, prinsip kerja PLC secara singkat dapat diilustrasikan seperti pada gambar diagram blok di samping. Untuk dapat menggunakan PLC, cukup dengan menghubungkan sensor pada bagian input device, PLC, dan alat-alat yang dikontrol pada bagian output device PLC. Kemudian program yang ada di dalam PLC akan memproses data dari masukan input device PLC dan outputnya akan bekerja sesuai dengan program yang dibuat dan tersimpan di dalam memori PLC itu sendiri. Jadi peralatan input dapat berupa sensor fotoelektrik,
push button, kemudian panel kontrol, kemudian ada limit switch atau peralatan lainnya di mana dapat menghasilkan suatu sinyal yang dapat diterima oleh PLC. Sedangkan peralatan output dapat berupa switch yang menggerakkan lampu indikator, relay yang menyalakan motor, atau peralatan lain yang dapat digerakkan oleh sinyal output dari PLC. Selain itu, PLC juga menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi tadi yang melaksanakan fungsi khusus seperti logika, pewaktuan atau timer, sekuensial, dan aritmatika yang dapat mengendalikan suatu mesin atau proses melalui modul-modul I/O baik analog maupun digital. Ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memprogram perangkat PLC. Jadi pemrograman PLC yaitu cara untuk memprogram PLC agar PLC mengerti logika yang diinginkan oleh kita atau penyusun logika tersebut. Dari awal mula pembuatan PLC, masing-masing produsen memiliki cara tersendiri dalam memprogram PLC. Tapi secara garis besar, yang saya ketahui hanya ada dua jenis pemrograman PLC, yaitu yang pertama bahasa tekstual dan yang kedua ada bahasa grafis. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa tekstual terlebih dahulu. Jadi bahasa tekstual merupakan pemrograman yang menggunakan teks dalam memprogram PLC, dan jenis ini dibagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode daftar instruksi atau instruction list, dan yang kedua metode teks terstruktur atau structured text. Selanjutnya metode yang kedua yaitu menggunakan bahasa grafis. Jadi bahasa grafis merupakan pemrograman yang menggunakan gambar grafis dalam memprogram PLC, dan bahasa grafis ini juga lebih umum digunakan. Dan jenis dari bahasa grafis ini juga dibagi menjadi dua metode juga, yaitu yang pertama metode diagram blok atau disebut function block diagram, dan yang kedua metode diagram tangga atau ladder diagram. Umumnya teman-teman, ladder diagram paling populer di seluruh dunia dan juga termasuk di Indonesia ya. Dan bahasa ladder diagram ini mudah dipelajari dan dikenali serta tampilannya mirip dengan diagram rangkaian listrik. Untuk diagram ladder atau diagram tangga adalah skema khusus yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan sistem logika kontrol di lingkungan industri. Disebut tangga karena mereka menyerupai tangga dengan dua rel vertikal di bagian kanan dan kiri, atau di sini dianalogikan sebagai power supply. Dan juga ada banyak tangga atau anak tangga di bagian garis horizontal yang mewakili rangkaian kontrol. Dan pada kesempatan kali ini nantinya kita akan memprogram PLC menggunakan metode ladder diagram di platform PLC Fiddle. Oke. Oke, selanjutnya kita sudah memasuki di pengenalan tentang apa sih sebenarnya ladder diagram itu. Jadi, uh, gambar di sini merupakan contoh sebuah rangkaian listrik sederhana yang disusun menggunakan ladder diagram. Jadi di sebelah kiri yaitu gambar A di sini menunjukkan rangkaian untuk menyalakan atau mematikan sebuah motor listrik. Dan kita dapat menggambar ulang rangkaian pada gambar ini dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan dua garis vertikal untuk mewakili rel daya input dan menambahkan kontak
relay di antara mereka. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan, yaitu gambar B, menunjukkan hasil dari pembuatan rangkaian ladder diagram itu. Jadi kedua sirkuit di samping memiliki saklar seri dengan relay yang akan mengaktifkan motor ketika saklar ditutup. Jadi jika terdapat belasan atau puluhan rangkaian seperti ini ya, maka akan lebih jelas menggambarkan tentang atau menyerupai lah tentang tangga atau ladder. Jadi kalau di sini ada beberapa baris seperti ini akan lebih tergambarkan tentang tangga. Oke, selanjutnya kita harus juga mengetahui tentang bagaimana cara membaca dan menggambar ladder diagram itu sendiri. Jadi untuk menggambar ladder ada beberapa hal yang menjadi acuan dasar di antaranya yaitu yang pertama pada diagram ladder garis vertikal sebelah kiri bisa kita analogikan sebagai sisi positif dari sumber tegangan di sini. Sedangkan garis vertikal di sebelah kanan adalah sisi negatif dari sumber tegangan. Jadi arus listrik akan mengalir dari kiri ke kanan melalui rangkaian logika pada setiap baris. Oke, jadi seperti ini nanti. Selanjutnya untuk acuan yang kedua, setiap baris mewakili satu rangkaian logika proses kontrol. Dan acuan ketiga, cara membaca diagram ini adalah dari kiri ke kanan dan kemudian dari atas ke bawah dan seterusnya. Oke, untuk acuan yang keempat, ketika PLC diaktifkan, proses scanning bekerja pada semua baris program sampai hingga selesai. Dimulai dari kiri ke kanan, baris paling atas dari sini, lalu turun ke baris di bawahnya. Kemudian dilanjutkan dari kiri ke kanan, seterusnya hingga ujung kanan hingga baris terbawah atau hingga selesai. Dan proses serangkaian ini atau sering disebut dengan cycle dan waktu yang diperlukan untuk satu kali proses adalah cycle time atau scan time. Acuan yang selanjutnya yaitu acuan yang kelima, setiap baris umumnya harus dimulai dengan input dan diakhiri setidaknya oleh satu buah output. Seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, input yang akan memberi perintah pada PLC melalui kontak, sedangkan output memberi perintah atau mengendalikan perangkat yang dihubungkan pada PLC. Dan acuan yang keenam, yaitu input dan output diidentifikasi berdasarkan alamatnya. Jadi setiap penamaan alamat tergantung dari produsen PLC itu sendiri. Alamat ini yang akan digunakan sebagai penyimpanan kondisi pada memori PLC nantinya. Dan acuan yang terakhir, berapa kontak dapat muncul lebih dari satu kali pada baris-baris yang berbeda. Mereka akan aktif secara bersamaan jika memiliki alamat yang sama. Tetapi tidak demikian dengan output atau relay yang di sebelah kiri, mereka hanya boleh ditulis satu kali. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk acuan dasar dalam membaca dan membuat nada diagram yang telah saya kutip melalui artikel di internet. Oke. Selanjutnya kita akan uh, bahas tentang simbol-simbol pada ladder diagram. Jadi pada tabel berikut yang saya cantumkan ini memuat beberapa simbol ladder diagram yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama kontak, kemudian coil,
Dan yang ketiga ada box. Bisa teman-teman lihat di sini ada eh, kontak yang bernama NO atau normally open, NC normally close, dan sebagainya di bawahnya ini. Serta dalam tabel ini juga memuat bagaimana jika kontak, coil, ataupun box bernilai 1. Jadi misalnya kalau NO di sini bernilai 0, maka kondisinya akan seperti apa, dan apabila bernilai 1, kondisinya seperti apa, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya dari PPT yang akan saya bagikan setelah webinar ini selesai. Selanjutnya tentang saya akan bahas tentang bagian-bagian dasar dari perangkat PLC. Oke, sebagai perangkat pengendali proses, PLC mempunyai bagian-bagian penting yang mendukung kerja sistemnya. Bagian-bagian tersebut adalah yang pertama CPU atau Central Processing Unit. Jadi CPU ini berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian dalam PLC, serta melaksanakan program yang disimpan di dalam memori. Oke. Yang kedua yaitu memori. Jadi memori yang terdapat pada PLC ini berfungsi untuk menyimpan program dan memberikan lokasi-lokasi di mana hasil-hasil perhitungan dapat disimpan di dalamnya. Dan selanjutnya, bagian yang selanjutnya yaitu input atau output. Jadi setiap input output memiliki alamat juga dan nomor urutan khusus yang digunakan selama membuat program untuk memonitor satu persatu aktivitas input dan output di dalam program. Dan bagian yang terakhir yaitu power supply. Jadi PLC ini tidak akan beroperasi apabila tidak ada supply daya listrik tentunya. Jadi power supply berubah tegangan input menjadi tegangan listrik yang dibutuhkan oleh PLC. Dengan kata lain, sebuah supply daya listrik mengkonversikan supply daya PLN atau yang itu 220 volt ke daya yang dibutuhkan CPU atau modul input dan output. Oke. Selanjutnya, uh, apa saja sih contoh pengaplikasian PLC ini di industri-industri? Jadi, yang pertama kita akan bahas dari uh, industri otomasi. Jadi pada industri otomasi, PLC ini dapat melakukan berbagai macam produksi manufaktur, meliputi memantau peralatan mesin, membangun sistem, dan fungsi kontrol proses. Contohnya, seperti sistem transportasi pada eskalator dan lift, dan sistem pengapakan dan pelabelan makanan dan minuman, serta industri kertas untuk memproduksi buku, koran, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pada industri pembangkit listrik. Untuk analisis sistem tenaga listrik, PLC memainkan operasi untuk pemeliharaan dan peran utama lainnya di pembangkit listrik dan sistem smart grid. Pada pembangkit listrik, otomasi minyak dan gas, PLC dibutuhkan pada valve switching untuk pergantian bahan bakar, lampu pilot on-off, pemeriksaan keamanan api, prosedur penyaringan oli, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada beberapa peralatan listrik yang dapat dioperasikan secara otomatis dengan PLC ini. Oke. Selanjutnya, mengaplikasikan PLC di industri komersial. Jadi, teman-teman bisa melihat perkembangan PLC dalam aplikasi kontrol komersial dengan penggunaan PLC. Aplikasi dapat dengan mudah beroperasi tanpa atau dengan tenaga kerja yang
sangat minim. Penggunaan PLC dalam komersialisasi adalah sistem kontrol cerdas lalu lintas, dan ada deteksi kebakaran dan sistem alarm serta sistem pencuci kendaraan otomatis. Oke. Selanjutnya pengaplikasian PLC di domestik. Jadi guna keperluan domestik, PLC berperan sebagai perangkat operasi jarak jauh atau perangkat penginderaan otomatis. Kita dapat mengotomasikan beberapa aktivitas sehari-hari dengan PLC. Jadi salah satu contohnya sistem kontrol lampu kedip dan sistem pembuka atau penutup pintu secara otomatis. Dan yang mengaplikasikan yang terakhir di dunia pendidikan. Jadi di dunia pendidikan pastinya sudah tidak asing asing dengan PLC ini. Salah satu mata kuliah di jurusan teknik elektro atau sebagainya mempelajari tentang PLC ini. Mungkin teman-teman sudah familiar kalau yang dari teknik elektro atau sejenisnya. Jadi sehingga banyak mahasiswa teknik elektro dan atau sejenisnya memiliki sistem otomatisasi untuk melakukan proyek akademik atau penelitian mereka. Jadi tidak heran kalau perkembangan sistem otomatisasi banyak menggunakan PLC. Sebelum mulai program di PLC Videl, kita perlu mengetahui tentang apa sih sebenarnya PLC Videl itu. Jadi PLC Videl adalah suatu platform untuk membuat dan mensimulasikan PLC dengan bahasa ladder diagram yang berbasis web atau web service. Jadi setelah ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian apa di PLC Widget. Oke, mungkin uh, pertama saya sebelumnya sudah membuka platform PLC Widget ya. Di sini websitenya plcvidel.com. Selanjutnya platform PLC ini, Videl ini terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian di sebelah kiri ini bagian variable dan kontrol, kemudian uh, bagian satu yaitu bagian instruction, selanjutnya yang terakhir yaitu bagian ladder diagram dan simulator. Oke, mungkin saya akan menjelaskan bagian kiri terlebih dahulu, yaitu bagian satu variable dan kontrol di sebelah kiri ini. Jadi yang pertama pada bagian variable dan kontrol berfungsi sebagai pengontrolan dari input-input yang kita bagi dengan variabel-variabel yang telah kita tentukan. Di bagian ini kita bisa menambahkan variabel kita sendiri dengan cara klik add di sini. Lalu variabel baru akan muncul di daftar variabel-variabel yang ada sesuai dengan nama yang kita tambahkan pada variabel tersebut. Mungkin di sini saya tambahkan dengan variabel A mungkin, kemudian add. Nah, di sini sudah langsung muncul variabel yang telah kita tambahkan. Dan setelah cara menambahkan variabel baru, kita juga bisa menghapusnya dengan cara klik tanda silang di bagian kiri nama variabel yang akan kita hapus. Misalnya di sini saya akan menghapus variabel A. Saya akan mengklik icon tanda silang di sini. Oke. Variabel akan langsung terhapus. Selanjutnya pada bagian ini terdapat beberapa pilihan variabel, yaitu ada boolean yang meliputi logika 0 dan 1, dan ada number, di sini berisikan variabel angka, yaitu menyimpan variabel angka. Selanjutnya ada variabel timer. Variabel timer ini kita gunakan nanti pada contoh rangkaian PLC timer.
Selanjutnya ada variabel counter atau pencacah. Oke, selanjutnya bagian yang kedua yaitu bagian instruction. Pada bagian instruction ini teman-teman berfungsi untuk menambahkan atau menghapus instruksi-instruksi yang ada uh, pada bagian ladder diagram dan simulator. Jadi pada bagian ini terdapat beberapa tab yang akan digunakan dalam simulasi PLC, yaitu ada tab kontak dan coils, mat, dan compare, tab time atau count, dan yang terakhir ada tab other. Oke. Jadi pada tab kontak yang pertama ini, instruction terdapat 3 instruksi, yaitu ada normally open yang fungsinya seperti saklar biasa, yang kondisi normalnya dari instruksi ini yaitu terbuka atau off. Selanjutnya ada normally close yang fungsinya seperti saklar, tetapi kondisi normalnya dari instruksi ini yaitu tertutup atau on, atau kita sebut sebagai active flow gitu. Dan instruksi yang ketiga atau yang terakhir yaitu examine on atau off. Oke. Selanjutnya pada type coils, instruction terdapat 3 instruksi yaitu output. Di sini ada output yang berfungsi untuk mengindikasikan aliran listrik dari kontak bahwa aliran listrik on atau off. Kemudian ada latch dan unlatch di sini. Secara umum bagian ini bisa dibilang sebagai pengganti set dan reset. Oke, mungkin di sini langsung saya lompati ke bagian other. Instruksi pada tab ini yaitu terdiri dari yang pertama ada save yang berfungsi sebagai menyimpan program simulasi yang sedang berjalan dengan unique URL. Selanjutnya ada add rank. Instruksi ini berfungsi untuk menambahkan rank atau tangga di bawah program yang dijalankan. Selanjutnya ada branch circuit atau percabangan. Nah, tentunya dari namanya di sini kita berfungsi untuk menambahkan cabang pada ladder diagram. Misalnya di sini saya tambahkan percabangan. Nah, jadi nanti akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin saya hapus dulu. Oke, selanjutnya di terakhir ada bagian instruksi trace. Jadi instruksi ini berfungsi untuk menghapus item pada bagian ladder diagram dan simulator dengan cara drag item tersebut yang akan dihapus ke instruksi trace yang tadi sudah saya lakukan ya untuk menghapus percabangan ini. Bagian yang ketiga atau yang terakhir yaitu di sini ada bagian ladder diagram dan simulator. Jadi pada area ini adalah tempat untuk membangun dan memonitor logika yang sedang kita lakukan. Secara default, teman-teman, ladder diagram dan simulator akan menampilkan rangkaian start dan stop seperti ini. Jadi rangkaian ini mengendalikan motor dari start button dan stop button yang terhubung dengan normally open. Di area ini terdapat beberapa bagian penting yaitu ada rank, kemudian branch, kemudian ada bagian variabel rank input, kemudian ada bagian variabel rank output. Kemudian di bagian vertikal di kanan dan kiri rank menunjukkan catur daya atau aliran listrik yang tadi di slide juga sudah saya singgung. Oke. Jadi selanjutnya saya akan mulai mendemokan atau membuat tiga contoh dasar memprogram PLC dengan metode ladder diagram, yaitu
ladder diagram gerbang logika dasar, kemudian ladder diagram timer, dan yang terakhir ladder diagram counter. Oke, yang pertama saya akan membuat ladder diagram dari salah satu gerbang maaf, dari beberapa gerbang logika dasar yaitu AND, OR, dan NOT. Jadi sebelumnya saya juga sudah menyiapkan atau mencari di Google mengenai tabel kebenaran dari gerbang logika AND, OR, dan NOT. Oke, untuk tabel kebenarannya sudah. Jadi yang perlu kita siapkan untuk membuat suatu program yang perlu siapkan pertama yaitu menyiapkan halaman PLC Fiddle yang bersih. Dari sini kita bisa menghapus semua bagian atau semua tampilan default di sini. Oke, mungkin saya hapus terlebih dahulu. Bisa kita drag and drop di trash. Oke, variabelnya juga saya hapus. Oke, sudah dihapus ya teman-teman. Yang kedua yaitu menambahkan variabel yang akan kita gunakan. Oke, kita akan mengacu dari tabel kebenarannya. Pertama kita akan buat untuk gerbang logika N ya. Kita di sini bisa lihat di sini kita membutuhkan 3 variabel, yaitu yang pertama variabel input dan output, dan input itu sendiri ada 2 bagian yaitu ada A dan B. Oke, untuk variabelnya kita cukup menggunakan variabel yang bertipe boolean. Pertama kita tambahkan untuk yang input A dan input B, yang ketiga output. Ya, setelah variabel sudah ditambahkan, langkah selanjutnya yaitu kita baru mulai menyusun atau membuat ladder diagramnya. Oke, selanjutnya kita membutuhkan kontak normally open di sini NO. Kita drag, kemudian kita drop di rang sini, atau kita di baris ini. Kita kasih variabel input A. Selanjutnya kita tambahkan butuh satu lagi, kita kasih variabel B. Untuk output di sini kita ada di tab coil, kemudian bagian sini kita drag and drop. Oke, terus kita setting di sini output. Oke, sudah jadi ya teman-teman untuk uh, gerbang logika N di sini. Oke, kita lihat lagi dari tabel kebenarannya. Jadi gerbang logika ini sudah teman-teman ketahui ya, akan bernilai 1 apabila kedua inputan uh, atau semua inputan bernilai 1. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Di sini kondisinya 00, kemudian saya variasi menjadi 10, tetap output tetap menjadi 0, terus 01, output masih mati, dan kemudian saya logikakan 11. Oke, bisa dilihat ya. Di sini output akan berlogika 1 atau on. Oke, untuk gerbang logika N sudah, selanjutnya saya akan membuat gerbang logika OR. Jadi gerbang logika OR ini sudah teman-teman ketahui akan bernilai 1 apabila salah satu atau kedua dari inputan bernilai 1 gitu. Oke, mungkin dari sini bisa saya modifikasi, saya tambahkan cabang di sini. Oke, kita geser, dan inputan B kita geser di bawahnya atau di cabangan. Oke, untuk gerbang logika OR sudah jadi ya teman-teman. Langsung saja kita praktekkan. Di sini logika inputnya 00 dan 10. Nah, output di sini akan langsung menyala. Selanjutnya 01. Oke, bisa dilihat ya sini.
untuk output nilai 1 dan selanjutnya saya akan merubah inputan menjadi satu-satu. Oke, bisa dilihat di sini akan tetap nyala. Oke, selanjutnya terakhir kita akan mendemokan gerbang logika NOT. Untuk gerbang logika NOT di sini cukup sederhana ya teman-teman. Kita di sini nggak membutuhkan uh, kontak normally open di sini. Oke, mungkin saya hapus dulu. Oke, dan hanya membutuhkan satu variabel input saja. Oke, yang B saya hapus. Sudah saya hapus. Saya ganti dengan kontak normally close atau active flow. Oke, bisa dilihat ya, ketika bernilai 0 maka output akan bernilai 1 dan apabila input bernilai 1 output akan bernilai 0 atau input berkebalikan gitu. Oke, di sini untuk input, guys, untuk input di sini saya berikan logika 0 maka output akan menyala. Dan apabila saya berikan logika 1 inputnya dan output akan berlogika 0. Oke. Oke, untuk contoh yang pertama sudah berhasil dibuat dan berjalan dengan normal ya. Kalau kita lihat dari gerbang tabel kebenarannya. Jadi selanjutnya saya akan mendemokan contoh yang kedua yaitu ladder diagram timer. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti contoh yang pertama. Oke, dan di sini saya sudah menyiapkan ya contoh studi kasus untuk rangkaian timer dan counter. Jadi yang timer perintahnya yaitu kita justru untuk membuat program menyalakan motor atau output dengan waktu tunda selama 10 detik dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, yang pertama ketentuan pertama yaitu memulai proses dengan menekan tombol start. Dan yang kedua, motor berputar setelah 10 detik sejak tombol start ditekan. Yang ketiga, yaitu motor akan terus berputar setelah 10 detik selama tombol stop tidak ditekan. Oke, kalau dilihat dari ketentuan ini, kita membutuhkan 5 variabel ya, yaitu yang pertama, bentar, di sini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu. Yang pertama kita membutuhkan pastinya tombol start. Oke, saya tambahkan start button. Dan kita juga butuh tombol stop. Oke, saya tambahkan stop button. Untuk outputnya di sini saya misalkan motor. Oke, di sini kita juga butuh variabel delay. Dan untuk karena ini rangkaian timer, pastinya di sini kita membutuhkan variabel timer. Oke, saya kasih nama timer. Oke, sudah ya. Oke, untuk uh, di sini di variabel timer sebelumnya saya atur dulu menjadi 10 detik ya, karena dari soal ini, studi kasus ini, yaitu kita akan menyalakan motor ketika uh, setelah waktu tunda selama 10 detik diselesaikan gitu. Oke, kita bisa setting di variable timer, kemudian di pre di sini kita setting 10. Ini 10 detik artinya. Oke, variabel-variabel sudah. Selanjutnya kita akan mulai membuat ladder diagramnya. Oke, sini saya tambahkan NO, saya atur start button, dan NC kita atur stop button.
Oke, untuk di sini outputnya saya setting delay. Oke, kita di sini butuh percabangan ya. Oke, cabang saya drag ke sini, kemudian di sini kita butuh delay ya. Kita kasih ke variable delay. Selanjutnya ini untuk kontak timer ya. Oke, ini saya timer enable, kemudian timer queue. Dan untuk output di sini kita misalkan motor. Oke, selanjutnya kita butuh rang baru di sini atau baris baru. Oke, di sini kita kasih ke kontak NO ke variable delay. Kemudian kita di sini butuh timer ya untuk men-trigger timernya. Kita butuh on delay timer dan variable saya setting timer. Oke, oke, kalau dari sini seharusnya sudah jadi ya teman-teman. Oke, mungkin saya start dulu. Tombol start button sini dan timer akan berjalan selama 10 detik. Oke, kondisi motor sekarang masih mati ya atau masih belum berputar. Dan setelah melewati 10 detik atau sudah 10 detik, motor akan otomatis langsung berputar dan akan terus berputar selama tombol stop button ini tidak ditekan. Oke, sudah sesuai ya dengan ketentuan-ketentuan yang saya cantumkan di sini. Oke, oke, untuk contoh yang kedua sudah berhasil kita susun dan berhasil berjalan dengan semestinya. Yang terakhir, saya akan mendemokan contoh yang ketiga yaitu ladder diagram untuk counter dan pecacah. Oke, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Oke, untuk studi kasusnya sudah saya siapkan. Di sini kita diperintahkan untuk membuat program yang menyalakan motor atau output setelah tombol start ditekan sebanyak 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memulai proses dengan menekan tombol start. Oke, berarti nanti kita di sini membutuhkan variabel start. Oke, dan ketentuan kedua, matikan motor dengan tombol reset. Dan yang ketiga, motor akan terus berputar setelah tombol start ditekan sebanyak 3 kali selama tombol reset tidak ditekan. Oke, dan untuk langkahnya kita pertama tambahkan dulu variabelnya. Kita butuh start button pastinya. Dan di start button kita butuh variabel reset ya. Reset pencacah nanti. Oke, setelah itu kita butuh untuk outputnya yaitu motor. Bahkan dan yang terakhir kita butuh variabel counter. Kita kasih nama misalnya C1 gitu. Oke, karena kita di sini diberitakan ketika tombol start ditekan sebanyak 3 kali, maka kita akan setting di play ini sebanyak 3 gitu. Oke, kita setting ya. Untuk variabel-variabelnya sudah, selanjutnya kita akan langsung membuat uh, program ladder diagramnya. Pertama, bagian kontak di sini saya tambahkan normally open NO. Saya setting ke tombol start. Kemudian untuk counter up atau pencacah ke atas, kita tambahkan di sini di bagian tab time atau count. Kita drag ke sini dan variabel saya setting ke C1. Selanjutnya
eh, kontak NO di sini saya setting ke reset untuk mereset nilai aktual di sini. Oke, kita kasih reset di sini. Kita setting C1 dan kita juga butuh baris baru, rang baru. Oke, saya tambahkan kontak di sini. C1 hue. Coil di sini untuk uh, outputnya, yaitu motor yang akan dikendalikan. Oke, rangkaian sudah jadi ya teman-teman. Oke, dari ketuanya, yang pertama mulai proses dengan menekan tombol start. Oke, sudah. Dan mematikan motor dengan tombol reset. Oke, mungkin saya praktekkan dulu ya. Memulai proses dengan menekan tombol start. Oke, sudah mulai. Dan nilai aktual yang tercacah di sini berubah menjadi 1. Jika saya matikan lagi, kemudian saya tekan lagi, nilai aktualnya pertama menjadi 2. Dan selanjutnya di sini setelah saya tekan lagi, nilai aktual penyacahnya akan langsung 3 dan motor atau output yang dikendalikan akan langsung berlogika 1 atau berputar. Oke, sudah sesuai ya. Dari ketuan yang ketiga, motor akan terus berputar setelah tombol start ditekan sebanyak 3 kali selama tombol reset tidak ditekan. Di sini tombol reset belum saya tekan dan motor akan terus menyala selama tombol reset ini tidak saya tekan. Oke, untuk mematikan motor, dari ketuan yang kedua, saya tekan tombol reset. Nah, nilai aktualnya di sini berubah menjadi 0 dan motor akan berhenti berputar. Oke. Oke, sudah jadi ya teman-teman dari contoh yang saya berikan tadi. Uh, jadi sekarang teman-teman saya harap sudah tergambarkan atau sudah bisa nih bagaimana cara membuat program PLC dengan metode bahasa letter diagram minimal pada platform pembelajaran ini yaitu plcvideo.com. Oke. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita di sini sudah sampai ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari webinar kita hari ini, kita telah yang pertama mengetahui sejarah awal uh, dari kemunculan PLC hingga sekarang. Kemudian kita telah mengetahui pengertian, keunggulan, dan prinsip kerja dari PLC. Dan yang ketiga, bagaimana cara memprogram perangkat PLC. Dan yang keempat, kita telah mengetahui cara membuat dan membaca alur dari ladder diagram. Dan yang kelima, kita telah mengetahui beberapa simbol yang digunakan pada ladder diagram. Selanjutnya, yang keenam, uh, kita telah mengetahui apa saja sih contoh pengaplikasian PLC di industri. Yang ketujuh, uh, kita telah mengetahui pengertian dan bagian-bagian dari PLC feeder. Dan yang terakhir yang telah kita lakukan baru saja, kita telah mengetahui cara memprogram dengan bahasa ladder diagram menggunakan platform simulasi PLC yaitu PLC Vidal. Oke, untuk bahan-bahan yang saya share di webinar ini bisa download di link ini ya teman-teman, di link s.id/bahan webinar PLC. Oke, oke dari sini mungkin sekarang sesi tanya jawab teman-teman. Silakan yang ingin bertanya mengenai seputar ladder diagram di PLC Widel yang telah kita pelajari tadi, mungkin ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom chat. Oke, mungkin saya tunggu 5 menit ya teman-teman.
Mungkin sudah 5 menit dan belum ada. Saya harap dari penjelasan saya tadi bisa membantu atau bisa diterima oleh teman-teman ya. Jadi, terima kasih juga bagi yang sudah hadir dan menyimak hingga akhir. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Hafizal, pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.